Don't go look at me with that look in your eyes. You really ain't going away without a fight. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asadikul Haq dan kita kembali lagi bermain Borussia Dortmund career mode kita, dan di sini kita udah memasuki final di DFB Pokal. Jadi ini adalah kompetisi kompetitif yang kita gagal raih di musim pertama. Dan anyway, untuk series Dortmund ini sendiri, mohon maaf sekali baru saya mulai lagi karena ya kemarin kan saya fokus untuk nyelesain MU career mode, dan sekarang udah selesai MU-nya, dan sekarang saya fokus untuk nyelesain lagi Real Madrid career mode. Jadi di sini saya nggak bakal janji tiap hari bakal saya upload Dortmund, tapi at least saya bakal coba upload Dortmund juga untuk berdampingan dengan series Real Madrid. Walaupun bakal lebih sering Real Madrid naik di channel ini, tetapi Dortmund juga bakal sekali-sekali naik di channel ini untuk sebagai pendampingnya Real Madrid ya. Jadi sebelum kita memulai di final di FB Pokal ini menghadapi RB Leipzig, di sini kita cek dulu untuk ada turnamen prize money, dan ya di sini 97.650.000 euro untuk kompetisi Bundesliga. Jadi anyway, untuk di Bundesliga ini sudah selesai. Kita bisa lihat dulu untuk di kalender nih. Nah, di pertandingan terakhir kita berhasil mengalahkan FC Bayern. Pertandingan terakhir Bundesliga di tanggal 15 Mei 2021 kita away di sini, dan hasilnya sangat memuaskan. Kita berhasil mengalahkan FC Bayern, rival kita. Dan ya, tapi kalau nggak salah seingat saya, walaupun kita menang di situ, tetap aja posisi kita di Bundesliga bukan posisi pertama. Jadi kita belum pernah sekalipun menjuarai Bundesliga. Nah, kalian bisa lihat ya, posisi Dortmund saat ini ada di posisi kedua di bawah FC Bayern, dan Leipzig posisi ketiga. Jadi ini sama sih sebenarnya dengan musim pertama kemarin. Kita juga finish di posisi kedua, dan belum ada perubahan untuk di Bundesliga itu sendiri. Untuk top scorer sendiri di Bundesliga ini dipegang oleh Martinez, pemain dari Leipzig. Kemudian di posisi kedua ada pemain dari FC Bayern, Draxler. Dan ya di posisi ketiga ada pemain kita, Leon Bailey sama Gonzalo Guedes. Sama-sama sih, sama 3 gol dengan Draxler juga. Oke, jadi ya ini bakal berlanjut juga, dan kita coba lihat-lihat dulu ya beritanya, karena ini saya sedikit agak lupa juga dengan series Dortmund kita. Oke, yang mendapatkan sepatu emas ini adalah Erling Braut Haaland. Ya, jadi dia mendapatkan sepatu emas 25 gol. Lah, bentar. Oh, ya. Oke, untuk ini sih saya kiranya tadi ini top scorer di ini DFB Pokal yang tadi kita lihat, dan top scorer di Bundesliga itu dipegang oleh Erling Haaland. Jadi oke lah, kita ini aja dulu ya, kita next aja dulu dan main satu pertandingan di final. Semoga kita berhasil mengangkat trofi ini, trofi yang kita gagal dapatkan di oke, ada pembelian soal Warner, ini kita save aja. Trofi yang gagal kita angkat di musim pertama. Kalau nggak salah di musim pertama kemarin itu kita langsung gugur tuh di pertandingan pertama, dan ini alhamdulillah untuk musim kedua ini kita masuk di final kan. Walaupun pada akhirnya ya kita gugur di Liga Champions, kita belum bisa memetik juara satu di Bundesliga, tapi at least ada kompetisi yang bisa kita dapatkan di musim kedua ini, kompetisi yang berbeda gitu loh. Kalau di musim pertama kemarin kita berhasil juara Liga Champions. Nah, kali ini mungkin kita berhasil menjadi juara DFB Pokal tuh dan mengangkat trofinya. Hopefully sih, semoga. Oke. Jadi sebenarnya ini sama sih dengan Madrid juga terakhir tadi. Madrid udah selesai musim keduanya, dan Dortmund juga segera menyusul musim kedua. Dan kita bakal lihat untuk match ini apakah kita bisa mengalahkan RB Leipzig dan menjadi juara di pertandingan hari ini. Semoga, karena anyway untuk Real Madrid udah resmi menjadi juara Liga Champions. Damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Ich bedanke mich bei allen. Oke, jadi itu dia. Kita langsung aja masuk ke
tim manajemen dulu, kita pakai baju home dan Leipzig pakai baju home-nya juga biar kan ini pertandingan final biar oke aja gitu. Dan kita atur dulu line up-nya seperti biasa. Oke, jadi ini dia aja untuk line up yang bakal saya turunkan hari ini. Kalian bisa lihat Thorgan Hazard bakal di sayap kiri, kemudian Jadon Sancho juga sama, kemudian Erling Braut Haaland di posisi striker dan Marco Reus sebagai kapten kita tentunya. Dan ya di sini saya bakal duetkan Mats Hummels dengan De Ligt. Jadi ini bisa dibilang laga perpisahannya Hummels dari Dortmund. Jadi Hummels bakal segera meninggalkan Borussia Dortmund pada saat transfer ini udah dibuka. Jadi saya bakal kasih pertandingan perpisahan dan kita langsung gas aja ke pertandingannya. Let's go. Oke, dan ini dia pemanasan dulu sebelum kita mulai. Trent Alexander-Arnold, kemudian Jadon Sancho juga. Ini adalah winger-winger yang kalau Arnold itu wingback kita yang sangat cepat, kemudian Jadon Sancho right wing kita juga yang sangat-sangat cepat. Dan ini dia musik khas dari DFB Pokal, sangat-sangat menegangkan tentunya. Ayo Borussia Dortmund, ini dia trofinya, luar biasa. Oke, player to watch ada Marco Reus dan Martinez. Ini Martinez pemain top scorer di DFB Pokal sekarang ini. Pickford tentunya sebagai kiper kita turunkan sebagai starter karena memang dia kiper utama kita. Oke, keren banget pialanya. Oke, jadi itu dia untuk kedua kesebelasan sekarang lagi bersalaman sebelum memulai pertandingan yang sangat seru ini. Semoga sih seru banget ya, karena ini final kan, agak aneh aja gitu kalau misalnya final baru nggak seru. Oke, dan ini dia kita mulai kick off pertama antara Borussia Dortmund versus RB Leipzig dalam laga final DFB Pokal. Come on Dortmund. Ayo Marco Reus sekarang. Reus kasih aja langsung ke Jadon Sancho sisi kanan. Kemudian Sancho kita mungkin kasih langsung crossing ke tengah dari Erling Braut Haaland sana, tapi ada Mukiele berhasil menghalangi sundulan dari Erling Braut Haaland. Oke, aduh, Mukiele lagi-lagi ya. Paulsen kasih ke Sabitzer, dan lagi Paulsen lagi-lagi, Sabitzer lagi-lagi. Oke, Adams, Romagnoli, mantan pemain AC Milan yang sekarang udah berada di Leipzig untuk di series ini, di real life masih ada di Milan kalau nggak salah. Sabitzer kasih ke Adams tuh. Oke, De Ligt, good job sundulannya. Ya, terakhir kali saya main Dortmund ini kalau nggak salah 3 minggu yang lalu ya, upload episode terbaru Dortmund. Oke, Lucas Torreira bagus sekali sundulannya, tapi didapatkan kembali oleh pemain dari Leipzig dan Reus kembali merebut bola dan oke, Paulsen, Adams. Nah, Thorgan Hazard, oke Thorgan Hazard, masih Thorgan Hazard. Come on. Ayo gas Thorgan Hazard, masih Thorgan Hazard, masih bisa lolos dia. Oke, jangan biarkan direbut bolanya, jangan biarkan Thorgan Hazard. Oke, crossing coba dan aduh, Jadon Sancho terlalu jauh sih umpannya. Keras banget perjuangannya si Thorgan Hazard tadi, lari dari belakang. Oke, Dayo Upamecano ini. Ada ke siapa tuh? Paulsen. Torreira mengejar, Lucas Torreira kejar, woi.
Astaga, berbahaya, dan Pickford bisa mengamankan bola dengan sangat baik. Kasih aja langsung ke Torgan Hazard sisi kiri, langsung kasih ke Marcos Llorente maksudnya. Langsung kasih lagi ke Torgan Hazard tuh. Torgan Hazard, masih Torgan Hazard. Kasih ke Marc Royce. Marc Royce, no. Kasih ke Llorente tuh. Jadon, astaga, wah, apa aja Erling Braut Haaland. Agak maksa sih Erling Haaland tadi untuk melakukan shooting ya. Royce, corner, di sana ada siapa tuh? Marcos Llorente. Dapatkan oleh Jadon Sancho. Sancho mencoba tadi menggocek pemain dari RB Leipzig, namun gagal dia. Sabitzer kasih ke Poulsen, balik lagi ke Sabitzer, Martinez. Oke. Trent Alexander-Arnold, Arnold salah passing tadi. Oh, Pickford, nice save, berbahaya sekali serangan dari RB Leipzig tadi. Sebenarnya nggak terlalu berbahaya sih, cuman pemain kita ini kadang-kadang panikan gitu. Oh, corner lagi kah? Oke, bukan corner ternyata. Delik kasih ke Alexander-Arnold. Jadon Sancho sekarang. Ayo Jadon Sancho. Pelanggaran sih. Pelanggaran. Jadon Sancho, come on. Ayo Sancho. Lari kamu Jadon Sancho. Masih Jadon Sancho tuh. Poulsen. Bentar. Ini kita kasih ke Alexander-Arnold. Lucas Torreira. Marcos Llorente. Kasih ke Erling Braut Haaland. Oh my, Erling Haaland. Sip. Bukan penalti. Astaga. Oke. Llorente. Si ke Lucas Torreira. Erling Haaland. Nice. Dan Arnold coba crossing. Arnold. Astaga. Corner kick lagi-lagi untuk Dortmund. Nah, Torreira, Matt Hummels, masih aja ke Achraf Hakimi tuh. Achraf Hakimi tadi. Mau kemana kamu, Sabitzer? Umpan ke belakang dong pastinya dia. Saya sudah duga tadi. Woi, bagus skillnya. Nah, untung aja. Ayo Jadon Sancho, come on, lari Sancho. Astaga, oke. Coba crossing, ada Erling Haaland di sana yang dituju. Kasih ke Royce. Aduh. Poulsen, kasih ke sisi kiri ada Digne. Aduh, no. Poulsen lolos dia Poulsen. Astaga. Kesalahan tadi dari pemain belakang dari Dortmund tadi. Siapa tadi yang menjaga Poulsen tuh? Delik ya tadi. Aduh. Oke, gol keberapa yang Poulsen nih? Gol kedua ya. Jadi di sini saya coba ganti dulu untuk taktiknya. Di sini saya mau rollnya ya. Taktik sih. Taktik kita coba di fast build-up aja. Biar lebih ofensif untuk Dortmund. Ayolah, Alexander-Arnold kasih ke Jadon Sancho. Jadon Sancho, kemana Sancho? Masih Jadon Sancho. Coba shooting Jadon Sancho dan diblok. Masih bisa diblok ternyata. Oke, dan half time udah selesai. Saat ini Dortmund tertinggal 1 angka dari RB Leipzig. Ayo, come on. Ayo Adams.
Ini kalau kita gagal menjuarai DFB Pokal ini bisa dibilang musim kedua kita buruk banget sih. Nggak ada satupun trofi yang kita angkat. Oke, Jadon Sancho, come on. Erling Haaland. Astaga, Erling Haaland. Ada apa dengan Haaland ini? Agak kurang bagus hari ini performanya. Apa kita tukar aja ya dengan Gonzalo Guedes? Sabitzer. Astaga, berbahaya banget. Oke, kenapa center back kita ini agak kacau memang. Oke, kita ganti dulu Erling Haaland dengan Gonzalo Guedes. Itu aja dulu. Corner kick. Oke, Pickford tadi. Ayo Akraf Hakimi, come on, kejar Hakimi. Oke, dapat Akraf Hakimi. Good job. Masih Akraf Hakimi tuh. Masih Akraf Hakimi, coba. Oh, lolos dia. Nice. Akraf Hakimi. Gonzalo Guedes shooting. Aduh. Astaga, Jadon Sancho. What? Belum bisa menyamakan kedudukan kita. Oke. Oke, out bolanya dan saya bakal ganti Jadon Sancho dengan Ousmane Dembele nih. Oke, Dembele masuk dulu. Biar kita coba menyerang dari sisi sayap kanan lagi. Karena Sancho tadi agak kurang sih. Oke. Akraf Hakimi. Aduh, Hakimi no. Sekali lagi padahal pengen kasih ke ini. Aduh, pelanggaran sih tadi itu. Kasih ke Torgan Hazard. Oke, Akraf Hakimi dibuang aja tadi. Dapat Gonzalo Guedes, come on. Alah. Oke, Forsberg. Aduh, Paulsen. Oke, out. Kartu kuning tadi ya, iya sih. Wajar tadi kartu kuning. Oke, pergantian pemain untuk Leipzig lagi-lagi. Astaga. Astaga, Llorente. Aduh. Nah, Torgan Hazard, ayo. Torgan Hazard, come on. Astaga. No, astaga naga. Kosong lagi pak posisinya Paulsen. Dua kosong sekarang. Aduh. Yusuf Paulsen ya, di menit ke-75. Oke, bentar. Di sini saya ganti kapten kita dulu dengan Phil Foden. Semoga bisa merubah keadaan. Insya Allah, come on. Ah,
Hakimi udah menit 76 nih. Nah. Wih, oh my god. Itu. Wah, gila Poulsen. Haidara. Nah, Hammers Lucas Torreira, oke nice. Insyaallah gue tuh. Saja mungkin ke sisi kanan ada Osman Dembele. Kasih ke tengah mungkin ada Phil Foden. Oh shit. Pelanggaran itu dong. Dah itu mereka dapat kartu kuning. Oke. Oh, hampir aja. Menit 83, aduh. Lucas Torreira tadi, oh my god. Shit, astaga, tuh kan. Siapa nih eksekusi? Gonçalo Guedes. Oke, Gonçalo Guedes sih. Kita coba lihat ya tendangannya masih apakah Torgan Hazard sih ya. Saya mau Torgan Hazard karena udah biasa kita mencetak gol dari Torgan Hazard. Kurang ke kiri cuy. Astaga, tuh kan masih bisa tadi. Aduh. Kurang. Walah. No. Delik. Oh, bahaya banget. Aduh, kita gagal ya menjuarai derby pokal. Padahal udah sampai ke final. Astaga. Hancur banget main kita hari ini. Aduh. Udah selesai sih dan itu dia. Aduh, sayang sekali. Kita gagal mengangkat trofi DFB Pokal di pertandingan terakhir kita di musim kedua. Perpisahan yang buruk untuk Mats Hummels. Dan ini dia Poulsen yang bakal mengangkat trofi dari DFB Pokal. Sayang sekali teman-teman semua. What? Nggak juara Bundesliga, nggak juara Liga Champions, dan nggak juara DFB Pokal. No. Akhir musim kedua yang cukup buruk untuk Borussia Dortmund. Oke, jadi itu dia guys untuk pertandingan terakhir kita. Mohon maaf sekali kita kalah. Saya tahu pastinya
banyak yang kecewa dengan hasil ini, tapi kita harus move on dan tenang aja, masih ada musim ketiga kita. Di musim ketiga hopefully semoga ya kita bisa memenangkan semua kompetisi di musim ketiga kita. Oke, jadi pastinya saya butuh saran dan masukan untuk teman-teman semua bagaimana caranya kita membangun Dortmund ini biar dia menjadi tim terkuat untuk mencapai mimpi kita di musim ketiga, target kita di musim ketiga. Ya saya harap kalian berpartisipasi dalam membantu saya untuk membangun tim ini menjadi lebih baik. Oke, jadi kita lihat dulu untuk match fact-nya. Kita punya 4 shot, 3 shot on target. Leipzig punya 7 shot on target. Leipzig punya 7 shot, 5 on target ya. Possession sendiri dimenangkan oleh Leipzig. Dari segala aspek ini dimenangkan oleh Leipzig semua. Dan memang tadi ada beberapa kesalahan dari center back kita, pemain-pemain belakang Dortmund ya. Mungkin banyak yang protes juga, kenapa Bang mainkan Hummels, kenapa Hummels dimainkan Bang, harusnya tadi kita mainkan aja kayak Sagado atau Mario Hermoso, jangan Hummels, karena emang Hummels performanya menurun. Tapi seperti yang saya bilang tadi, di sini saya mau kasih pertandingan perpisahan untuk Hummels ya. Jadi mohon maaf sekali, di next musim aja, next season kita bakal benar-benar mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki oleh Dortmund, dan juga semoga kita bisa memenangkan semua kompetisi tersebut. Oke, dan ini dia untuk rating tertinggi didapatkan oleh Thorgan Hazard. Jadi man of the match hari ini untuk Dortmund ini Thorgan Hazard ya, 7,3 paling tinggi. Itu lumayan sedikit sih. Dan Jadon Sancho juga kurang, Erling Haaland juga sama, Marco Reus juga sama, Ousmane Dembele lumayan sih ya untuk pemain yang masuk di babak kedua. Oke, kita hadir dulu untuk post match interviewnya. Semoga ya, aduh, mengecewakan sekali. Nah, semoga ini kita udah punya cukup banyak duit sih untuk pembelian pemain nanti di musim panas, transfer musim panas nih. Semoga. Dan di sini mungkin kita lebih maksimalin si Nubel juga sama ini apa namanya? Bukan Nubel sih. Ada pemain muda kita yang kiper tuh, siapa lagi namanya lupa. Yang jelas ada 2 kan, itu pemain dari asal China, itu ada Fan Ling sama Xiuli, siapa namanya itu, pokoknya lupa. Yang jelas asal China, ada gelandang serang dengan kiper. Jadi saya bakal latih terus tuh dia, biar dia bisa gantiin ini juga, Marco Reus kan. Marco Reus juga sekarang udah tua usianya. Oke ya, what went wrong. Susah banget bahasa Inggris. Ya saya jawabnya random aja sih, asal moralnya happy. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk pertandingan terakhir kita di musim kedua. Dan seperti yang kalian lihat, kita bakal cek dulu ini duit. Mari kita dapat duit lagi, 3.555.000 euro. Kemudian ini ya, Bundesliga kita dapat 97.650.000, lumayan lah. Kita dapat tambahan, jadi totalnya sekitar 100 juta lebih tuh tambahan untuk duit Dortmund. Oke, dan ini dia Leipzig memenangkan DFB Pokal. Sayang sekali kita gagal, saudara-saudara. Dan ya kita bakal cek dulu mungkin ya, apakah di episode sebelumnya saya udah cek semua kompetisi Bundesliga, Premier League dan lain-lain. Kayaknya sih udah ya, udah sih kayaknya. Jadi kita nggak perlu ngelihat lagi di sini, atau kita cek aja kali ya, siapa tahu aja di episode sebelumnya itu saya nggak ngecek. Nah ini dia Bundesliga, kalian bisa lihat ya. Urutan pertama itu FC Bayern, kemudian Dortmund, Leipzig, dan Leverkusen di posisi kelima. 3 terbawah ini ada Hamburg, Freiburg, sama Union Berlin. Kemudian kita coba lihat di mana nih, Super Cup. Oke, kita menang di sini. Kemudian National League Cup. Oke, Liverpool yang menang. Super Cup tadi udah ya. Oke, udah. Dan untuk top scorer sendiri di Bundesliga, kalian bisa lihat ya, Erling Braut Haaland dan Marco Reus yang berhasil menjadi top scorer. Oke, at least kita di posisi top scorer sih. Jadi pemain Dortmund ini 2 yang mencatatkan namanya di top scorer.
Kemudian untuk asisnya sendiri pemain Frankfurt ya, Kostic, dan ada Erling Haaland juga selisih 1 asis. Kemudian di DFB Pokal ini top scorer ada Martinez, pemain Dortmund ada Guedes sama Bailey. Oke, nice. Asisnya Sabitzer, Paulsen, dan di pertandingan lain Super Cup ini Haaland ya, Lewandowski, asisnya Gnabry, Dembele, Tonali. Kemudian National Cup ada William Jose, Phil Foden jauh banget di bawah. Dan asisnya ini Partey dari Atletico Madrid. Champions League sendiri ini kita lihat top skornya ada Sadio Mane, kemudian ada Tadic, Rashford. Ini anyway Rashford udah di Atletico Madrid ya di sini. Banyak banget duitnya Atletico beli Rashford. Dan Hazard, Coutinho, nggak ada pemain Dortmund sama sekali karena memang kita cukup gugur cepat sih. Di babak berapa tuh? 8 besar kalau nggak salah. Oke, untuk asisnya sendiri dipegang oleh Ramsey dari Piemonte, kemudian Neymar Junior dari PSG. Luar biasa sih. Europa League sendiri dipegang oleh Kostic ya. Udah tadi ya? Udah, dan kita bakal cek dulu untuk liga-liga besar lainnya seperti Premier League dan lain-lain. Ini dia Premier League dipegang oleh Manchester City. Oke, congratulations untuk City yang berhasil memenangkan Premier League di musim kedua ini. Dan ya, total poinnya 104 poin. Dia punya 2 kali kalah, 2 kali imbang. Sementara di posisi kedua ada rival sekotanya yaitu Manchester United dengan 93 poin. Cukup jauh sih poinnya. MU punya 5 kali kalah, 3 kali imbang. Posisi ketiga ada Spurs, dan sangat mengejutkan Liverpool finish di posisi keempat ya. Disusul oleh Chelsea, kemudian Arsenal, Everton, West Ham, Wolves, Leicester City. Di posisi terakhir ini ada Middlesbrough ya. Kemudian Huddersfield, Stoke City juga. Oke. Kemudian kita cek di Liga Prancis, pastinya PSG lagi, nggak pernah kalah sama sekali, cuman sekali imbang, 37 kali menang, poin 112. Olympique Lyon 99 poin, kemudian kalah 3 kali, imbang 3 kali, menang 30 kali. Kemudian di posisi ketiga ada AS Monaco, Los Lille, AC, kemudian Olympique Marseille, dan terakhir ini ada Nimes Olympique ya, posisi terakhir. Dan kita cek lagi nih di Serie A nih, pasti Piemonte Calcio. Oh, jelas banget. Piemonte Calcio 101 poin, 1 kali kalah, 5 kali draw, kemudian 32 kali menang. Posisi kedua lagi-lagi Napoli. Jadi di Serie Real Madrid kita juga di Serie A itu yang menang posisi kedua itu Napoli. Dan ini mengejutkan posisi ketiga Lazio, 4 Inter dan 5 Milan. Wow. Napoli sama Lazio nih, mantap banget. Posisi terakhir ada Empoli, Verona sama Hellas Verona. Chievo Verona sama Hellas Verona ya. Jadi dua Verona ini terancam udah pasti sih kayaknya terdegradasi kayaknya. Dan untuk Liga Belanda kita bisa lihat ya, Ajax Amsterdam. Oke, lagi-lagi sama dengan Serie Real Madrid karena menurut kita, di mana Ajax menjadi juara Liga Belanda. 97 poin dia, kemudian kalah 1 kali, imbang 1 kali, 32 kali menang. Kemudian di posisi kedua ada PSV, siapa lagi ini kalau bukan Ajax, PSV aja sih yang jadi juara di Liga Belanda. Dan posisi terakhir ini RKC Waalwijk ya. Oke, kemudian kita cek lagi untuk Liga NOS, pasti Porto nih. Oh, Benfica ternyata. Oke, 92 poin, selisih 2 poin aja dari Porto. Kemudian kalahnya sama-sama 0, tapi Porto lebih banyak imbang 5 kali, sementara Benfica cuma 4 kali imbang. Itu yang membuatnya selisih ya, berselisih. Kemudian Sporting di posisi kelima nih. Oke, Liga NOS dan La Liga nih. Ini menarik sih, La Liga mana nih? La Liga dipegang oleh FC Barcelona. Lagi-lagi sama dengan series Real Madrid karena menurut kita, di mana Barcelona kembali menjadi juara La Liga di sini. Aduh, 110 poin, nggak pernah kalah sama sekali. 2 kali imbang, 36 kali menang. Sementara di posisi kedua sama lagi dengan series Real Madrid kita, di mana Madrid di posisi kedua. Ini 107 poin, selisih 3 poin dari FC Barca. Kemudian ya 1 kali kalah, 2 kali imbang untuk Madrid. Sebenarnya Madrid mainnya nggak buruk-buruk amat sih, cuman sekali doang kalah. Cuman Barkanya ini yang OP banget di FIFA, cuman nggak pernah kalah. Aduh. Atletico Madrid sama juga di posisi ketiga, 94 poin dia, 4 kali kalah, 4 kali imbang ya. Kemudian posisi keempat ada Valencia, disusul oleh Sevilla, Real Betis, Villarreal, Espanyol, dan terakhir ini ada Deportivo. Oke, dan itu aja mungkin ya, udah selesai semua. Kita cek liga-liga besar. Jadi congratulations untuk para pemenang di liga-liganya masing-masing ya.
Jadi next episode kita mungkin udah masuk di bursa transfer musim panas di musim ketiga kita, oke? Jadi saya mohon untuk teman-teman semua berpartisipasi di situ, memberikan saya masukan di kolom komentar mengenai pemain-pemain yang mungkin bakal kita jual atau strateginya atau formasinya yang mesti kita ganti gitu. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya.